Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di Kris. Jumpa lagi di segmen Asupan Sebelum Tidur episode 9. Kali ini gue mau menceritakan tentang sebuah peristiwa yang menggemparkan warga kota Bogor dan sekitarnya, dimana pada saat itu sedang ramai diperbincangkan atau viral bahasa sekarangnya tentang penampakan sosok pocong yang meneror warga. Mereka menyebutnya Pocong Ririn yang terjadi di sekitaran tahun 2008. Di Bogor sendiri, Pocong Ririn ini sudah menjadi cerita yang umum dibicarakan orang-orang di sana. Kisah Pocong Ririn yang gempar di Bogor ini dikatakan bahwa seorang perempuan bisa tiba-tiba menjadi sesosok pocong. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita fokuskan. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Kisah ini pertama kali diungkapkan oleh akun X @aryaanggara. Konon, Arya menyaksikan bagaimana seorang perempuan yang masih hidup pada umumnya sebagai manusia tiba-tiba berubah menjadi sesosok pocong. Arya Anggara adalah siswa di SMA dan saat itu sekolahnya berencana akan melaksanakan kegiatan studi tur ke kota Yogyakarta. Sayangnya, Arya Anggara ini tidak memiliki biaya dan ongkos untuk mengikuti kegiatan tersebut. Arya pun batal untuk ikut dan memilih bekerja di pasar sebagai seorang kuli panggul. Ketika Arya menjalankan profesi menjadi kuli panggul di pasar, dirinya bertemu dengan kakak kelasnya dan bercerita tentang banyak hal. Saking asiknya bercerita, akhirnya kakak kelasnya ini mengatakan kalau Arya Anggara butuh bantuan. Bilang langsung kepada kakak kelasnya tersebut. Kakak kelasnya pun tak sungkan memberikan nomor ponsel ke Arya. Akhirnya, karena mendapatkan kesempatan tawaran untuk mendapatkan penghasilan lebih, Arya pun memutuskan untuk pergi ke rumah kakak kelasnya. Sesampainya di rumah kakak kelasnya, dirinya dikenalkan kepada saudara dari kakak kelas tersebut. Dalam perkenalan tersebut, si abang ini bertanya apakah Arya Anggara ingin bekerja sebagai pendamping pendaki gunung. Arya Anggara pun mengiyakan tawaran pekerjaan tersebut karena bisa mendapatkan upah sebesar 500.000 pada waktu itu. Akhirnya, dia menerima tawaran pekerjaan tersebut dan mulai menjadi pemandu mendaki gunung. Suatu ketika, Arya Anggara mendapatkan pekerjaan menjadi pemandu kepada 7 orang asal Jakarta di Gunung Salak Bogor. Mereka pun berkumpul di tempat yang dijanjikan. Total ada 7 pendaki, 4 laki-laki, 3 diantaranya adalah perempuan ditambah Arya dan abang dari kakak kelasnya tadi. Jadi total semuanya ada 9 orang. Setelah selesai berkumpul dan siap, mereka nggak pakai waktu lama lagi, langsung mendaki. Di malam pertama dalam pendakian, semuanya aman-aman saja. Dan malam tersebut habis dengan bermain game. Game yang dimainkan oleh mereka adalah botol yang diputar di tengah. Dan siapa yang kena, maka harus menjawab pertanyaan dari temannya. Dalam permainan tersebut, baik pertanyaan pertama, kedua, dan seterusnya masih seru-seruan saja. Ketika malam semakin larut, tibalah pada pertanyaan terakhir. Saat botol diputar menunjuk ke arah Laras dan akhirnya Laras bertanya kepada perempuan yang bernama Ririn. Laras pun melempar pertanyaan kepada Ririn, kurang lebih seperti ini. Ririn, kamu harus jawab dengan jujur apa yang kamu takutkan di dunia ini. Ririn menjawab pertanyaan Laras dengan sangat serius. Dan jawaban Ririn pun sungguh di luar nalar. Ririn menjawab bahwa yang paling dia takutkan di dunia ini adalah ketika aku mati, aku menjadi hantu dan menggentayangi kalian semua. Entah itu adalah sebuah jokes atau memang firasat. Yang jelas setelah Ririn memberikan jawaban tersebut, tiba-tiba angin berhembus kencang sekali. Sontak mereka pun memilih untuk masuk ke tenda. Dan tidak beberapa lama, tiba-tiba ada 2 pria yang kebelet dan ingin buang air besar. Karena itulah Arya harus menemani kedua laki-laki tersebut ke sungai. Pergilah mereka bertiga. Namun di tengah-tengah perjalanan ada suara seperti cekikikan yang pelan-pelan tapi sangat jelas. Mendengar suara aneh itu, Arya dan 2 lainnya berhenti sejenak. Namun setelah berhenti untuk mencari tahu dengan jelas dari mana suara itu, mereka pun ikut berhenti. Setelah suara berhenti, tiba-tiba seperti ada gaduh, bahkan ada suara seperti pedang. Mendengar hal tersebut, salah satu dari mereka bertiga ingin kembali ke tenda karena ketakutan. Tapi yang satu lagi tetap ingin pergi ke sungai karena memang sudah berada di ujung tanduk dan ingin buang hajat. Akhirnya mau tak mau Arya menemani temannya tersebut yang ingin ke sungai. Sesampainya di sungai, Arya dan temannya sedikit berjauhan. Namun di semak-semak sebelah tiba-tiba terdengar seperti ada sesuatu.
Tiba-tiba muncul sosok yang melihat ke arah Arya. Ternyata seekor macan yang hanya ingin minum. Lalu setelah selesai berbalik dan pergi. Karena ketakutan, Arya dan temannya itu setelah selesai langsung kembali menelusuri jalan menuju tenda. Di tengah perjalanan, Arya dan temannya bertemu dengan 2 orang lagi yang dari tenda. Untuk itu, Arya pun bertanya kalau mereka mau pergi kemana. Tapi pertanyaan Arya tidak dibalas oleh kedua orang tersebut. Dengan hal tersebut, Arya dan temannya juga tidak menghiraukan dan meneruskan menuju tenda. Ketika sampai di tenda, Arya kembali masuk di tenda, khusus dirinya dan si abang. Sedangkan temannya masuk ke tenda satunya. Masih ngerekam? Masih ngerekam? Saat Arya baru bersiap untuk tidur, temannya yang tadi bersama dia dari sungai teriak histeris dan semuanya langsung terbangun. Ternyata kata Arya, kedua orang yang tadi bertemu di jalan ingin ke sungai. Akhirnya karena kejadian tersebut, salah satu teman Arya memutuskan tidur bersama dirinya dan abang di tenda satunya. Hingga tiba waktu pagi sampai sore, tidak ada lagi kejadian seperti pada malam pertama. Namun saat malam kedua, mereka kembali berkumpul seperti pada malam pertama. Tapi malam kedua ini mereka memutuskan untuk tidak bermain game seperti malam kemarin. Saat malam semakin dingin, Ririn mulai kedinginan. Hingga akhirnya memutuskan ke tenda untuk mencari jaket miliknya. Ternyata jaket yang dicari Ririn tidak ditemukan. Melihat Ririn seperti kebingungan mencari jaketnya, beberapa kawannya pun ikut membantu, tapi hasilnya tetap nihil. Meski sudah dibantu oleh teman lainnya, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk dan istirahat. Ketika semua masuk, yang tersisa di luar tenda tinggal Arya dan abang. Hingga akhirnya Arya memutuskan untuk lebih dulu masuk ke tenda dan istirahat. Tapi tiba-tiba ketika saat ingin masuk ke tenda, Arya melihat sesuatu melayang-layang. Akhirnya abang dan Arya melihat dengan jelas benda yang melayang-layang tersebut adalah jaket yang dicari oleh Ririn tadi. Karena dirasa kejadian tersebut tidak wajar, mereka pun ketakutan dan memilih untuk masuk ke dalam tenda dengan gemetar. Keduanya pun memutuskan untuk tidur bergantian dan Arya orang pertama berjaga setelah kejadian itu. Tak lama, Ririn datang menghampiri Arya di tenda tersebut dan meminta Arya menemani Ririn dan teman satunya ke sungai. Akhirnya, Arya mau dan memutuskan menemani Ririn dan temannya ke sungai. Tiba di sungai, Ririn dan temannya buang air dan sebagainya. Sedangkan Arya fokus untuk berjaga. Tiba-tiba, di atas sebuah batu, Ririn melihat sesuatu. Dan ketika didekati, ternyata itu jaketnya yang hilang tadi. Di sini, Arya lebih merasa merinding karena sebelum dia ke sungai, dia melihat jaket Ririn melayang dan berputar-putar di atas tenda. Singkat cerita, mereka kembali ke tenda dan menghabiskan malam di dalam tenda. Masing-masing dalam pendakian ini, saat siang hari tidak ada kejadian aneh yang ditemui. Sampai pada malam ketiga, semuanya kembali berkumpul seperti biasa. Tiba-tiba, Ririn kembali bilang bahwa suhu malam ini sangat dingin. Akhirnya Ririn kembali ke tenda dan tingkah lakunya seperti pada malam kedua yang sibuk seperti ada hal yang ingin dicari. Kawan-kawan yang lainnya sudah cuek dengan apa yang sedang dilakukan Ririn. Tapi tiba-tiba Ririn teriak minta tolong karena jaket yang digunakan tidak mau lepas dari tubuhnya. Ia juga merasakan panas seperti orang kesurupan. Arya dan lainnya dengan sigap membantu Ririn untuk melepas jaket tersebut. Tapi usahanya gagal. Jaket itu tidak bisa dilepas dari badan Ririn. Bukan cuma itu aja, terlihat jelas seperti diangkat dan semacam diseret. Ririn menjerit terus-menerus minta tolong, hingga akhirnya badannya tersangkut di sebuah pohon. Saat Arya dan lainnya mencoba menolong, tiba-tiba badan Ririn diangkat ke atas. Ketika di atas pohon yang tidak terlalu tinggi itulah, Arya dan beberapa orang lainnya melihat sesuatu yang tidak pernah mereka temui. Seketika pakaian yang digunakan Ririn berubah menjadi putih seperti kain kafan. Tapi kakinya tidak terbungkus, namun berubah menjadi daging yang busuk. Sungguh pemandangan yang amat sangat mengerikan. Sementara Ririn terus berteriak kesakitan, wajahnya juga ikut menjadi hancur dan busuk. Ririn di depan Arya dan lainnya berubah menjadi pocong. Sebenarnya mereka sangat ingin membantu, tapi melihat penampakan tersebut semuanya takut. Bahkan 2 perempuan lainnya juga sudah pusing dan tak sadarkan diri karena merasakan ketakutan yang teramat sangat.
Akhirnya Arya, Abang, dan lainnya memutuskan untuk turun gunung meminta bala bantuan dari warga yang bisa membantu. Saat dua perempuan yang pusing tak sadarkan diri, mereka semua langsung berpikir untuk turun gunung. Dalam perjalanan turun dari gunung, Arya mendengar dengan jelas Ririn terus mengikuti dan berteriak untuk jangan meninggalkan dia sendirian. Perlahan, suara Ririn hilang hingga mereka sampai ke kaki gunung. Sesampainya di kaki gunung, tiba-tiba HP Ririn berbunyi. Ternyata ayahnya menelpon dan berkata bahwa bilangin ke anaknya jangan pakai jaket ayahnya. Namun, dijawab salah satu teman Ririn dengan sejujur-jujurnya bahwa anaknya Ririn kini berubah menjadi sesosok pocong. Ayah Ririn yang marah besar dan kalut bertanya posisi Arya dan kawan-kawan di mana. Hingga akhirnya mereka memutuskan bertemu dengan ayah Ririn di rumah Abang. Saat bertemu ayah Ririn, Arya dan lainnya menjelaskan kepada ayahnya tentang kejadian yang menimpa mereka dan juga Ririn. Akhirnya 6 teman Ririn disuruh pulang dan ayah Ririn meminta Abang untuk menunjukkan di mana tempat Ririn menjadi pocong. Namun karena kejadian tersebut, Abang mengaku takut dan tidak berani lagi ke tempat itu. Akhirnya Arya memberanikan diri ditemani guru spiritualnya. Ayah Ririn kembali mendaki dan setelah di atas pada malam hari, mereka melakukan ritual hingga datanglah sosok makhluk tinggi besar dan bertanya bila mengetahui keberadaan Ririn. Namun sayang, pertanyaan itu dijawab makhluk tersebut bahwa Ririn sudah diusir oleh penunggu Gunung Salak. Dari situlah Arya bersama rombongan kembali dan mulai mendengar desas-desus bahwa ada pocong yang berkeliaran. Dari situlah Bogor gempar bahwa ada pocong keliling yang meminta bantuan untuk melepaskan jaket yang dikenakannya. Ririn merasa dirinya hanya menggunakan jaket, tapi orang melihat Ririn adalah sosok pocong yang meminta tolong. Konon, bila dalam jangka 7 hari orang yang menggunakan jaket tersebut tidak lepas, maka bisa membuat Ririn benar-benar meninggal. Konon, Ririn menjadi pocong yang mengunjungi rumah-rumah warga untuk minta tolong. Langsung ditemukan ayahnya dan guru spiritual ayahnya, lalu diobati. Gua mau disclaimer dulu, video ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti para pendaki gunung, tapi gue mau mengingatkan ke kawan-kawan betapa pentingnya menjaga perkataan dan attitude pada saat kita berada di tempat-tempat yang dianggap sakral, angker, atau lain sebagainya. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lu yang punya pengalaman, peristiwa, atau kejadian horor dan mau kita bawain di segmen asupan sebelum tidur, lu bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, semoga kalian tidak bisa tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.